Berpengalaman Timnas U17 diminta berguru ke Jordi Amat. Memprihatinkan, kondisi Stadion GBK usai digunakan pesta kampanye. The next Neymar diminta bela Timnas Indonesia U17. Lemparan maut Pratama Arhan belakangan ini menjadi viral. Skill yang langka dimiliki pemain sepak bola ini kerap sekali membuat kiper lawan keteteran. Terbaru lemparan maut yang dilakukan Pratama Arhan membuat kiper Argentina Emiliano Martinez harus bersusah payah menjaga gawang agar tidak kebobolan. Namun di Liga Inggris musim 2023-2024, ritual lemparan maut Pratama Arhan tidak diizinkan untuk dilakukan. Dilansir dari Sport People, English Football League yang merupakan operator Liga Inggris tak mengizinkan pemain untuk menggunakan handuk untuk mengelap bola sebelum lemparan dilaksanakan. Sebagai gantinya, EFL akan menempatkan sejumlah bola di beberapa titik. Karena itu, ketika ada lemparan ke dalam, seorang pemain tak perlu repot-repot membersihkan bola mengingat sudah ada bola kering yang ada di sekitaran mereka. Olkan Bakot yang sebelumnya membela Timnas Indonesia kini sudah tiba di Inggris dan ikut berlatih bersama Ipswich Town. Hal ini terkuak dalam sebuah unggahan akun Instagram klub @Ipswich Town. Pada postingan tersebut diperlihatkan para pemain Ipswich Town tengah melakukan latihan perdana. Terlihat Elkan Bagot pun berlatih bersama rekan setimnya tersebut. Beberapa momen Elkan Bagot berlatih diabadikan oleh akun medsos klub tersebut. Postingan tersebut ternyata langsung diserbu netizen Indonesia. Mereka pun menyenggol nama Elkan Bagot dalam kolom komentarnya. Jelang Piala Dunia U17, staf pelatih Timnas Indonesia U17 diharapkan bisa berguru dengan pemain senior Jordi Amat. Bukan tanpa sebab, Jordi Amat merupakan jebolan Piala Dunia U17. Saat itu ia membela Spanyol di Piala Dunia U17 yang digelar di Nigeria pada 2009 silam. Jordi Amat mencicipi atmosfer Piala Dunia U17 sebelum menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Ia menjadi salah satu andalan tim Matador Muda ketika berlaga di Piala Dunia U17 2009. Dengan pengalaman itu diharapkan staf pelatih bisa menjalin komunikasi dengan Jordi Amat untuk saling tukar pikiran. Pemain keturunan Indonesia Inggris Jack Brown menceritakan kisah cederanya yang sangat parah hingga membuatnya kehilangan harapan untuk melanjutkan karir di dunia sepak bola. Dirinya mengatakan awalnya sudah menjalani tes MRI untuk mengetahui kondisi cedera lututnya. Awalnya dia mendapatkan penjelasan dari dokter bahwa ACL-nya aman. Namun dirinya pun tak percaya usai mendapatkan penjelasan tersebut. Brown memilih periksa di Singapura. Setelah dokter di rumah sakit Singapura itu melihat dua hasil MRI dari lutut Jack Brown, yakni pada medio Januari dan yang terbaru hasilnya memang sama saja. Jack Brown mengalami cedera ACL putus. Hal itulah yang memaksanya pensiun dini di usia muda. Winger lincah Timnas Indonesia U20 Hugo Samir resmi disekolahkan Persis Solo ke Borneo FC untuk musim depan. Hal itu diumumkan klub berjuluk Pesut Hitam itu melalui akun Instagramnya. Nama Hugo Samir mencuat saat dirinya diberi kepercayaan Sintayong memperkuat Timnas Indonesia U20. Hugo kemudian tampil moncar di Piala Asia U20 2023 lalu. Publik sepak bola tanah air kemudian penasaran bagaimana kiprah Hugo di Piala Dunia U20 2023. Namun sayang, pemain berusia 18 tahun itu harus mengubur mimpinya sebab FIFA mencabut status tuan rumah Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Semoga saja Hugo Samir mendapatkan menit bermain bersama Borneo FC di musim depan. Kondisi Stadion Utama Gelora Bung Karno belakangan ini memprihatinkan. Hal ini berkaca dari sebuah video yang beredar di media sosial tentang suasana Stadion Kebanggaan Timnas Indonesia itu pada Selasa. Tampak kondisi rumput stadion yang berantakan setelah dipakai acara salah satu partai pada Sabtu 24 Juni lalu dalam laporan Instagram @pengamat sepak bola. Tidak hanya itu, sampah-sampah pun turut bertebaran yang membuat lapangan utama terlihat kumuh. Bek asing Persebaya Surabaya Joseph Valente pun ikut menyindir kebiasaan sampah di Indonesia. Dia tampak kecewa dengan apa yang dialami SUGBK tersebut. Sebagaimana diketahui usai laga Timnas Indonesia versus Argentina, banyak pemain saling menukar jersey. Tak terkecuali Hernando Ari, dirinya mendapatkan jersey Emiliano Martinez. Kini kostum milik Emiliano Martinez tersebut terpajang di kediaman Hernando Ari. Namun uniknya, jersey tersebut tak dicuci hingga sekarang. Tukaran jersey yang habis dipakai, dia juga ambil baju saya pajang dan belum saya cuci, ujar Hernando Ari. Kini pemain berusia 22 tahun tersebut memfokuskan diri menatap musim baru bersama Persebaya Surabaya.
Pemain keturunan Indonesia Brasil Welper Scott di Halim Jardim diminta untuk membela timnas Indonesia di ajang Piala Dunia U17. Hal itu dikonfirmasi oleh ibunya sendiri. Liliana mengaku mau sekali anaknya yang dijuluki Neymar Indonesia oleh media Brasil Esporte Fantástico itu kelak bisa bermain untuk timnas Indonesia, apalagi bisa membantu Garuda di ajang sekelas Piala Dunia. Namun Liliana tidak mau memaksakan kehendak. Ia ingin PSSI yang beraksi dengan melobi agen dan Sao Paulo selaku klub pemilik jika membutuhkan anaknya. Saya sebagai ibu juga suami saya yang pernah main di Indonesia mau sekali dia bergabung untuk membela timnas Indonesia di Piala Dunia nanti, kata Liliana. Salah satu pemain Indonesia yang memiliki skill lemparan maut seperti Pratama Arhan ternyata diajak netizen untuk dipanggil ke timnas Indonesia U17. Lemparan maut Pratama Arhan akhir-akhir ini menjadi sorotan publik lantaran skill ini mampu membuat seorang kiper terbaik dunia 2022, Emiliano Martinez, ketar-ketir. Tak pelak lemparan maut Pratama Arhan ini disorot media Argentina. Tak sampai di situ saja, ternyata teknik ini juga ditiru oleh salah satu pemain Indonesia yang masih belia. Hal ini pun diungkapkan dalam sebuah unggahan akun TikTok @ssp Kancilmas Karawang. Pada unggahan tersebut terlihat pemain muda tersebut meniru teknik lemparan maut Pratama Arhan.